Kemudian mereka mengumandangkan azan dan melakukan sholat maghrib berjamaah di pelataran Hagia Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Balik lagi sama aku Tamara Delf. Hari ini aku akan bahas mengenai Hagia Sophia. Akhir-akhir ini kita sering banget dengar mengenai Hagia Sophia di berbagai macam pemberitaan. Ada apa sebenarnya sama Hagia Sophia? Ternyata Hagia Sophia ini telah mencatat sejarah di tahun 2020. Jadi Hagia Sophia ini selama 500 tahun yang lalu fungsinya adalah sebuah masjid. Nah, ada satu organisasi non-pemerintahan yang mengajukan petisi kepada negara untuk menganulir pernyataan atau keputusan yang sebelumnya Hagia Sophia ini dibuat menjadi museum. Isi dari petisi itu mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah milik pribadi dari Ottoman Sultan Mehmed II atau kita lebih mengenal dengan Muhammad Al-Fatih yang telah merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Dan pada tanggal 10 Juli 2020, akhirnya Hagia Sophia kembali beralih fungsi menjadi masjid yang sekaligus membatalkan keputusan dari presiden terdahulunya yaitu Mustafa Kemal Atatürk yang pernah menjadikan Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Dan kenapa keputusan ini menjadi gonjang-ganjing di dunia internasional? Nah, untuk tahu lebih jelasnya lagi, aku akan menceritakan sejarah singkat tentang Hagia Sophia sama kamu. Hagia Sophia dalam bahasa Turki yang berarti kebijaksanaan merupakan tempat ibadah dari umat Kristen Ortodoks Yunani. Pada tahun 360 Masehi, Konstantius I yaitu kaisar dari Bizantium memerintahkan untuk membangun Hagia Sophia sebagai tempat ibadah untuk umat Kristen Ortodoks Yunani di Konstantinopel. Jadi waktu pembangunan ini, atap dari Hagia Sophia pertama kali itu masih terbuat dari kayu. Nggak seperti yang kita tahu sekarang terkenal dengan kubah yang besar itu ya. Pada tahun 404 Masehi, bangunan Hagia Sophia ini sempat rusak dan terbakar karena adanya kerusuhan yang diakibatkan oleh konflik politik pada masa Kaisar Arkadios yang memimpin sekitar tahun 395 sampai dengan 408 Masehi. Tahun 415, struktur kedua Hagia Sophia selesai dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius II yang masih merupakan keturunan dari Kaisar Arkadios. Nah, bangunan yang baru ini memiliki 5 nave. Nave itu kayak semacam bangku duduk untuk umat kalau buat di gereja. Dan bangunan Hagia Sophia ini udah memiliki jalan masuk yang ciri khas, beda dengan yang dulu lah gitu. Dan atapnya masih berupa atap kayu sama dengan yang terdahulu. Hagia Sophia terbakar untuk kedua kalinya karena revolusi Nika. Revolusi ini melawan pemerintahan dari Justinian I yang berkuasa di sekitar tahun 527 hingga 565. Saat itu Hagia Sophia terbakar dan Justinian I sudah tidak bisa memperbaikinya lagi sehingga dia memanggil dua arsitek terkenal yang bernama Miles dan Tralles untuk akhirnya membongkar Hagia Sophia dan membangun kembali basilika yang baru. Di tahun 537, pembangunan dari Hagia Sophia yang ketiga kali ini telah selesai selama 5 tahun. Dan ibadah pertamanya dilakukan pada tanggal 27 Desember tahun 537. Pada saat itu sang kaisar mengatakan, "Tuhanku, terima kasih atas kesempatan membangun sebuah tempat ibadah." Pada masa pembangunan ketiga inilah Justinian memang sudah merencanakan untuk membangun Hagia Sophia menjadi sebuah bangunan yang megah. Terlihat dari dia mempekerjakan 2 orang arsitek terkenal dan tidak main-main, bahan yang digunakan untuk membangun Hagia Sophia ini didatangkan jauh-jauh dari Mesir, bahkan dari Yunani dan dari tempat-tempat terkenal lainnya. Nah, kubah besar yang kalian lihat sampai detik ini merupakan gabungan dari elemen desain tradisional basilika ortodoks. Di dalamnya terdapat ornamen dinding dari tokoh-tokoh terkenal Injil Kristen. Karena ortodoks Yunani ini merupakan agama inti di Bizantium, maka Hagia Sophia ini dijadikan gereja utama, di mana gereja utama ini menjadi suatu tempat untuk pengangkatan kaisar. Hagia Sophia melanjutkan perannya yang sangat penting dalam politik dan sejarah Bizantium, termasuk menjadi saksi saat
Perang Salib. Wilayah Konstantinopel dan termasuk Hagia Sophia pernah berada di bawah kekuasaan Romawi dalam waktu yang singkat. Kekaisaran Bizantium dikisahkan bisa kembali merebut kota tersebut, namun Hagia Sophia kembali rusak. Masuk kita ke tahun 1453, perubahan besar terjadi saat Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang memerintahkan penggantian gereja menjadi masjid. Hagia Sophia yang dalam keadaan rusak ini akhirnya diperbaiki dan difungsikan menjadi masjid dengan menutup ornamen-ornamen Kristen dan menggantinya dengan ornamen bernuansa Islam. Sampailah kita di tahun 1931 di mana bangunan ini ditutup bagi umum oleh pemerintah Republik Turki. Di tahun 1935 setelah 4 tahun akhirnya Museum Hagia Sophia dibuka kembali untuk umum. Di bawah pengaruh dari Presiden Atatürk inilah Hagia Sophia setiap tahunnya dilaporkan dapat menarik minat wisatawan sebanyak 3 juta orang. Karena sejarah dan keunikannya, Hagia Sophia ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1985. Di tahun 2013, isu mengenai alih fungsi Hagia Sophia menjadi masjid menyeruak kembali karena sebagian masyarakat mulai memikirkan pentingnya dinasti Ottoman dalam kehidupan masyarakat Turki. Di tahun 2015, seorang ulama membacakan Al-Quran di dalam Hagia Sophia untuk pertama kalinya setelah 85 tahun terakhir. Pada tanggal 10 Juli 2020, setelah pengadilan mengesahkan Hagia Sophia kembali menjadi masjid, itu penduduk di sekitar Istanbul itu datang. Kemudian mereka mengumandangkan azan dan melakukan sholat maghrib berjamaah di pelataran Hagia Sophia. Nah, kabarnya di tanggal 24 Juli di hari Jumat tepatnya, resminya akan dilaksanakan sholat pertama kali setelah Hagia Sophia berubah fungsi menjadi masjid. Aku ada cerita tambahan, jadi waktu aku lagi riset mengenai Konstantinopel yang lagi ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih. Jadi ada bagian di mana Muhammad Al-Fatih ini ketika baru aja menaklukkan Konstantinopel, terus dia naik ke atas kudanya. Kemudian berlarilah si kuda itu dengan kencang dan menuju Hagia Sophia. Sambil di atas kuda, Muhammad Al-Fatih mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika sampailah dia di depan Hagia Sophia, dia turun, kemudian dia mengambil tanah untuk ditaburkan di atas kepalanya, dan dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kebayang ya, aku sih merinding gitu dengarnya. Perjuangan seorang Muhammad Al-Fatih itu seperti apa ketika menaklukkan Konstantinopel. Kalau kalian mau aku bawain cerita tentang penaklukan Konstantinopel sama Muhammad Al-Fatih, bolehlah komen-komen di bawah atau kirim email ke email aku ya. Waktu Hagia Sophia masih jadi museum itu masih ada gambar Bunda Maria lagi gendong Yesus, terus di sebelah kanan kirinya ada kaligrafi Allah dan Muhammad, dan di sisi sebelah kirinya itu ada cerita-cerita tentang pengangkatan raja-raja ketika masih zaman Konstantinopel, dan di sebelah kanan juga ada cerita kisah-kisah tentang Ka'bah. Nah, buat kamu yang udah pernah ke sana, bolehlah berbagi informasi sama kita di bawah sini nih di kolom komentar ya. Gimana sih sebenarnya isi dari Museum Hagia Sophia? Sampai belibet. Nah, segitu dulu lah informasi dari aku mengenai Hagia Sophia, gonjang-ganjing dan keseruan di dalamnya. Kalau kalian seperti biasa mau ada hal yang aku bahas di episode-episode selanjutnya, boleh kirim email aku atau Instagram aku. Dan aku berharap semoga channel ini selalu bermanfaat untuk kalian. Dan aku minta support kalian dengan subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet-cepet ketemu seperti biasa. Bye-bye!